Oke, di sini ada TV Polytron ya, dengan kendala waktu di rumah user itu ya seperti ini ya coy. Nah itu ada gambar double dan bergaris, lalu kelamaan akan blank putih, yaitu waktu di rumah user ya. Setelah diantar ke sini yaitu TV menjadi mati total ya. Entah itu dalam perjalanan ke sini atau gimana ya, pokoknya pas datang ke sini itu mati ya. Jadi saya sudah coba colok ke listrik dan MCB itu jeglek ya, jeplak ya, gitunya. Jadi saya konfirmasi ke user untuk lanjut atau tidak ya dalam perbaikannya, dan kata usernya itu minta dilanjut aja perbaiki ya. Jadi untuk masalah mati itu intinya yang saya juga nggak tahu ya, pokoknya pas datang ke sini TV udah mati, tapi kata usernya itu pas di rumah nyala katanya, cuman bergaris kayak gitu ya. Dan setelah datang ke sini saya cek dan ternyata ada yang konslet ya di dalam TV-nya ya. Entah itu dari efek perjalanan ke sini atau gimana ya, pokoknya ya nggak tahu gitu ya. Setelah konfirmasi ke user dan usernya minta lanjut perbaiki, jadi saya langsung bongkar TV-nya ya. Dan di motherboard ya itu ada kendala ya, ada sedikit mencurigakan itu ya, di area dekat antena ya, khususnya ke antena itu ada yang korosi ya di komponen SMD, dan antenanya juga kropos ya. Jadi lihat ya, jadi kondisi motherboard setelah saya bongkar TV-nya itu ada yang korosi di bagian antena ya coy. Ya jadi saya langsung aja dibersihkan ya pakai kuas ya, karena itu banyak ramat ya coy, banyak raramatan, jadi saya bersihin aja. Setelah itu saya langsung menuju ke power supply ya, karena TV mati total setelah jeglek ya kilometernya, jadi saya langsung menuju ke power supply untuk pengecekan lebih lanjut ya coy. Nah untuk pengecekan pertama saya di sini mengecek dioda terlebih dahulu ya coy. Dan di dioda bridge ada 4 biji itu ternyata ada 2 dioda yang short ya. Dan elko yang besarnya itu juga short. Lalu lanjut pengecekan di MOSFET regulator ya coy. Jadi untuk pengecekannya saya lepas terlebih dahulu. Ya setelah terlepas langsung pengecekan di kaki-kaki MOSFET ya coy. Nah itu bisa dilihat cara pengecekannya ya coy. Jadi tiap kaki itu ya saling terhubung, maksudnya konslet lah tuh, indikator buzzer juga menyala ya. Oke lanjut pelepasan dioda yang short ya coy. Jadi MOSFET yang tadi sudah rusak. Oke dioda sudah terlepas, lanjut pengecekan ya. Nah di sini dioda mati ya, short ya setelah jeglek. Lalu lanjut lagi ke dioda yang kedua, itu juga short ya. Jadi ada 2 dioda yang short. Oke setelah terlepas langsung dicek pakai multitester skala buzzer ya. Setelah dicek dioda udah rusak, lalu pelepasan fuse ya. Di sini fuse putus ya karena jeglek, karena konslet ya, jadi fuse atau sikring itu putus ya. Jadi saya lanjut melepas sikring atau fuse lalu mengeceknya ya.
Oke, fuse sudah terlepas. Dan setelah dicek, kalau fuse itu harus tersambung ya, harus terhubung, dan ini putus ya, tidak tersambung. Jadi fix ada 4 komponen yang rusak ya coy: fuse, dioda 2, dan MOSFET. Nah di sini saya sudah menyediakan gantinya ya, fuse 1, dioda 2, dan MOSFET regulator ya. Lanjut pemasangan MOSFET yang baru atau yang masih bagus ya coy. Nah untuk MOSFET-nya sendiri itu menggunakan MOSFET yang 7 ampere 650 volt ya coy, karena untuk tegangan tinggi. Jadi untuk pergantian MOSFET itu tidak sembarangan ganti ya coy. Jadi lanjut dengan pergantian dioda-dioda yang rusak tadi ya, dengan dioda yang masih bagus. Kalau untuk pengecekan dioda itu ada salah satu kutub yang harus tidak tersambung. Jadi kalau misalkan prob merah dan hitamnya dibalik itu tidak nyambung, dan kalau dibalik nyambung. Nah ini pemasangan fuse yang masih bagus ya coy, dikarenakan posisinya sempit jadi saya taruh di bawah PCB nya. Oke, setelah pergantian selesai dan saya melakukan pengecekan ulang di soket AC ya, soket PLN. Nah itu sudah tidak short dan elko nya juga tidak short ya. Setelah pengecekan ulang setelah pergantian, oke, komponen rusak singkirkan. Saatnya pengecekan coy. Ya setelah pergantian komponen yang begitu rumit dan pengecekan tetap masih jeglek ya, listrik PLN nya masih ngejeplak ya. Dan setelah melakukan analisa yang cukup lama, dan itu ternyata ada di komponen varistor, namanya varistor ya coy, setelah fuse. Dan setelah varistornya itu dicopot dan dicolokkan kembali ke PLN, itu listrik tidak jeglek ya. Jadi si power supply ini sudah bagus ya, sudah betul, ininya sudah benar. Dan lalu saya cek tegangan output di area sekunder itu sudah keluar 12 volt ya coy. Nah tegangan 12 voltnya sudah keluar ya. Lalu saya cek tegangan 5 volt ya, 12 volt dan 5 volt itu harus hadir. Nah itu 5 volt dan 12 volt hadir ya coy. Oke, perbaikan power supply di sini selesai ya coy. Ya lanjut dengan pembersihan area yang korosi ya di motherboard dekat antena ya. Itu antena saya lepas karena sudah keropos ya. Di sini saya menggunakan thinner ya buat pembersihan di area korosi tersebut ya coy. Oke, digesek-gesek pakai sikat ya coy. Setelah pembersihan lalu pengecekan di area motherboard ya, apakah short atau tidak ya coy. Dan di sini setelah saya melakukan pengecekan ternyata di area motherboard setelah pembersihan itu tidak ada yang short ya coy. Jadi saya lanjut ke tahap perakitan. Oke, saya akan langsung menyalakan ini ya coy. Ya setelah perakitan lalu saya nyalakan tombol power, itu ternyata masih jeglek ya listrik PLN nya ya. Jadi jegleknya itu setelah menekan tombol power ya, ada kemungkinan itu di short di area inverter lampu atau di lampunya sendiri itu ya, ada kemungkinan seperti itu. Lalu saya konfirmasi ke user ya coy,
apabila ada perbaikan lampu atau perbaikan inverter backlight itu membutuhkan biaya tambahan. Lalu saya konfirmasi ke user dan kata usernya di cancel aja ya coy. Jadi ya apa boleh buat ya, harus terima kenyataan. Jadi saya langsung aja ditutup kembali TV-nya dan diserahkan ke user ya coy. Jadi kata usernya itu ya nggak mau lah intinya kalau saya minta biaya tambahan ya, karena kalau misalkan ganti backlight itu ya lumayan agak tinggi risikonya ya. Dan ini juga kendalanya juga masih sama ya, apabila TV menyala itu kendalanya masih sama, panel masih bergetar atau gambarnya double ya, bergaris. Dan kendalanya itu tidak hanya mati total ya, tapi perbaikan panel dan area lampu backlight. Jadi saya minta biaya tambahan dan kata usernya suruh di cancel lah ya. Ya udah gitu ya coy. Saya tutup kembali cover TV-nya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian pecinta elektronika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.